Jadi sebenarnya kalian udah paham nggak sih kayak kalian akan ngapain setelah kalian belajar? Halo semuanya, gua Aga. Di video kali ini gua akan sharing bagaimana menjawab pertanyaan yang keempat untuk esai Future Career di Chevening Application. Ada 3 hal yang kalian perlu highlight di sini. Yang pertama adalah kalian udah harus dan wajib tahu apa yang akan kalian lakukan abis sekolah. Jadi immediate, ketika udah nyampe Indonesia itu kalian mau ngapain? Kalian harus highlight di sini. Misalnya waktu itu gue bilang karena gue kan belajarnya banking dan gue waktu dulu kerjanya di perbankan. Jadi gue bilang di sini bahwa nanti gue setelah beres kuliah gue akan kembali ke banking industry, gue akan kerja lagi di perbankan. Sehingga itu adalah menjadi sebuah kepastian bahwa oke, anak ini ntar nggak nganggur, karena banyak banget yang nganggur setelah S2, dalam artian mereka pilih-pilih kerja dan masih bingung dan sebagainya. Mungkin hal tersebut yang komite pengen make sure bahwa ini anak udah jelas nih setelah beres sekolah pasti berkontribusi seperti itu. Sekarang yang kedua, kalian di-expect akan memiliki planning yang panjang. Planning yang panjang itu bisa di-segregate jadi 2. Waktu itu gue bilang kayak medium plan. Medium plan itu dalam waktu 5 tahun. Jadi within 5 years, gue akan misalnya melakukan atau menjadi ada di posisi apa. Kalau itu yang berhubungan dengan posisi. Tapi make sure bahwa apa yang kalian state itu visible. Jadi nggak tiba-tiba sekarang kalian manajer dan nanti jadi CEO dalam waktu 5 tahun itu kan agak sedikit kurang visible ya. Jadi make sure bahwa range itu still visible, kalian bisa achieve kayak gitu. Itu yang kedua untuk yang medium plan. Yang ketiga yang perlu di-highlight adalah long term goals-nya dan bagaimana planning kalian itu ada hubungannya dengan prioritas UK dan Indonesia. Misalnya, kalian bisa bilang bahwa oke, dalam waktu 10 years down the line, or more than 10 years, kalian misalnya memiliki aspirasi untuk sebuah organisasi NGO di bidang A misalnya. Karena bidang A itu adalah bidang krusial yang kerjasama antara Indonesia dengan UK. Jadi PR-nya untuk yang menjawab yang ketiga ini adalah kalian harus research sebenarnya kontribusi atau bidang-bidang apa aja sih yang kalian bisa berkontribusi untuk UK dan Indonesia. Kalau misalnya kalian masih bingung, itu kan biasanya kedua negara itu memiliki bilateral agreement dan sebagainya. Jadi kalian harus mencari tahu dan harus cari part apa nih yang kalian bisa berkontribusi di bidang tersebut. Jadi jangan sampai mengada-ngada dan asal-asalan aja gitu. Jadi kalian bisa researching dulu dan nanti mengaitkan dengan bidang yang kalian miliki. Nanti yang menjadi bingung adalah kalau misalnya ternyata tidak ada bidang tersebut. Menurut hemat gua, kalau misalkan ternyata nggak ada yang benar-benar spesifik yang lu lagi kerjain, kalian bisa bilang bahwa oh ini dengan gua memiliki planning seperti ini bisa meningkatkan misalnya sedikit dari awareness untuk orang-orang Indonesia kayak gitu. Memang hal itu mungkin sedikit, tapi menurut saya itu jauh lebih powerful daripada kalian mengada-ngada. Oke, mungkin itu aja 3 hal yang perlu di-highlight di esai untuk Future Career ini. Kalau misalnya video ini bermanfaat, kalian bisa again share lagi dengan teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe sama klik lonceng supaya kalian dapat notifikasi terbaru. Oke, bye-bye.